tapi di hati punya keinginan, tapi nggak sempat minta. Di hati punya keinginan, tapi nggak sempat minta. Contoh begini, ada satu santri pingin nasi goreng buat nanti berbuka. Misalnya santri pengen nasi goreng buat nanti berbuka. Nggak sempat ngomong sama panitia, tapi dia sibuk ya membantu Pak Yainya, nyapu, ngepel dan lain sebagainya, sibuk bantu. Dia nggak sempat ngucap, tapi di hatinya ada keinginan pengen nasi goreng. Loh, Yainya tahu ini dia sebetulnya pengen nasi goreng ini, tapi nggak sempat minta, sibuk dia bantu saya, nggak sempat minta. Maka Yainya bilang sama bagian-bagian yang masak, kasih dia nasi goreng, kasih dia ayam goreng, kasih dia ayam bakar dan lain sebagainya. Kenapa? Dia sibuk memuaskan saya sampai nggak sempat minta sama saya. Kan begitu ya. Nah, begitu pula orang yang sibuk ya baca Al-Quran, punya pengen nikah, pengen nikah. Belum sempat ngucap tapi sibuk baca Al-Quran, terus sibuk zikir. Maka apa yang ada di hatinya tuh pengen nggak sempat diucapkan, akan dikasih sama Allah Ta'ala lebih dari yang dia inginkan. Dan ini dipakai oleh para ulama jadi metode kalau hajat mau kabul. Makanya kalau hajat mau kabul baca Al-Quran dulu baru minta. Ya, baca Al-Quran dulu baru minta. Zikir dulu baru minta. Bukan minta dulu baru zikir. Karena itu jadi amalan para habaib, para kiai. Kalau mau punya hajat suruh baca Yasin, mau punya hajat suruh baca sholawat, ya kan? Disibukkan sholawat dulu, zikir dulu, ngaji dulu. Mau punya hajat suruh hatam Quran dulu. Setelah itu baru minta. Ini semua diambil dari hadis tadi. Siapa yang sibuk baca Al-Quran, siapa sibuk zikir dan baca Al-Quran, sehingga nggak sempat minta, akan diberi yang lebih utama daripada orang-orang yang minta. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di sholat. Jadi sholat sunnah itu orang boleh berdiri, boleh duduk, sholat sunnah. Kalau sholat fardu wajib berdiri. Nah ini kalau ada orang sholat sunnah, yang satu berdiri, yang satu duduk, sama-sama baca Al-Baqarah. Pahalanya banyak mana? Pahalanya banyak yang berdiri. Kenapa? Yang berdiri untuk setiap huruf dia mendapatkan 100 kebaikan, sementara yang duduk untuk setiap huruf dia mendapatkan 50 kebaikan. Kenapa 50 kebaikan? Nah, lebih kurang capeknya kok sama duduk. Nah, yang satu sama berdiri. Ini dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat, nggak ada illah, nggak ada penyakit, nggak ada halangan untuk berdiri. Sehat. Tapi kalau ada orang yang sakit, memang nggak mampu berdiri, lain urusannya. Kalau orang yang sakit nggak mampu berdiri, dia dalam keadaan duduk, pahalanya sama dengan berdiri. Sebab kalau dia sehat, dia tetap akan berdiri. Innamal a'malu binniyat. Tapi ini enggak. Wah, kalau berdiri capek, Beb, 1 juz berdiri. Udah saya pakai kursi saja, saya mah duduk saja. Sehat dia. Dia duduk, boleh. Kalau itu bukan sholat fardu, boleh. Tapi dapat pahala 50 kebajikan untuk 1 huruf. Kalau sholat fardu, wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak berdiri, enggak bisa. Itu harus dilakukan dengan bil qiyam. Kemudian, di luar sholat, entah tadarus, entah baca sendiri, ya di luar sholat. Kalau membacanya itu dalam keadaan toharoh, ya dalam keadaan dia bersih, suci, ya toharoh, suci, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 25 kebajikan. Tapi kalau di luar sholat dalam keadaan gak punya wudhu, gak suci, tapi dia hafal, ya dia hafal, atau dia mungkin pakai mushaf yang ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya kan tanpa wudhu itu boleh disentuh, karena terjemahannya itu lebih banyak daripada mushafnya. Atau dia pegang mushaf aplikasi, karena aplikasi mushaf bukan mushaf, sehingga menyentuhnya tidak memerlukan wudhu aplikasi ya. Tapi kalau wudhu lebih utama. Ini dia nggak wudhu, dia baca aplikasi atau terjemahan Al-Quran, mushaf yang ada terjemahannya, atau mungkin dia dengan hafalan, maka pahalanya 10 kebajikan untuk 1 huruf. Misal saya baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, enggak punya wudu, maka pahalanya 1 huruf 10. Tapi kalau saya dalam keadaan wudu, pahalanya 1 huruf 25. Ini untuk menyemangati orang. Dikasih pahalanya beda-beda, biar orang bersemangat. Semangat apa? Untuk cari pahala yang paling besar. Karena itulah kalau kita lihat para ulama, wiridnya itu sholat,
ya, dan wiridnya baca Al-Quran. Selain sholatnya istiqomah sekian rakaat tiap malam, tetapi juga mewiridkan Al-Quran. Artinya berupaya khatam Al-Quran di dalam sholat. Itu ada beberapa habaib yang dalam sholat witirnya 1 rakaat khatam Al-Quran. Niru Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan selalu milih posisi berdirinya lama. Ngaji terus sambil sholat. Kenapa? Mau meraih pahala yang paling besar. Gak mau pahala yang kecil. Ya mau gaji yang besar. Gak mau gaji yang sedikit. Karena apa? Karena iman. Bahwasanya pahala itu betul-betul ada. Pahala itu wujudnya ya ada pahala. Itu jadi surga itu ya benar. Dia jadi bidadari ya benar. Jadi sungai-sungai yang mengalir nanti di halamannya sendiri di surga, ya benar. Baca Al-Quran itu membuat wajah bercahaya, ya benar, diyakini. Makanya orang yang iman tersebut senang. Dikatakan orang yang nanti meninggal karena dia tuh sibuk baca Al-Quran, dia ahli baca Al-Quran, itu banyak baik dari kisah-kisah nyata yang ada di kehidupan para aulia wassolihin, itu jasadnya nanti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jasadnya ya. Termasuk ada satu karohmahnya seorang ulama, itu satu hari hatam Al-Quran 6 di siang hari, 6 di malam hari. Jadi satu hari hatam Al-Quran 12 kali. Ketika meninggal dunia kemudian dimakamkan, saat jenazahnya dimasukkan ke dalam liang lahat, baru mau ditimbun oleh tanah, oleh pasir, itu jasadnya sudah menghilang. Jadi cuma tinggal kain kafannya, langsung hilang. Oh coba takut kok iso gitu ya. Kok bisa kemana jasadnya? Dibawa Allah kemana? Wallahu a'lam. Ya dibawa ke surganya Allah Ta'ala atau jasadnya sama Allah dipindah kemana? Saking mulianya ya, saking mulianya. Itu termasuk diantaranya. Dan berapa banyak para kiai yang ahli Quran. Ya saat meninggal dunia setahun kemudian, 2 tahun kemudian tiba-tiba ada hujan deras. Ya makamnya tanahnya turun ya, tanahnya tuh turun kemudian tersingkap. Ya tersingkap itu bahwasanya kain kafannya masih putih, bersih dan masih utuh semuanya. Karena apa? Karena orang tersebut memuliakan Al-Quran. Karena betul-betul suka membaca Al-Quran. Nah mumpung kita di bulan suci Ramadan, yuk kita paksakan diri kita untuk banyak baca Al-Quran. Dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nanti kita nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Karena sebelum Ramadan sudah al-malasu wal kesedu. Ya, di bulan Sya'ban kita malas, di bulan Rajab kita malas. Ya, ini di bulan Ramadan ya kita paksakan. Mumpung nafsunya udah dilemahkan dengan lapar dan dahaga sehingga gampang disetir. Ya, gampang disetir. Kuda binal itu kalau nggak dikasih makan kan lemes. Nah kalau udah lemes kan disetir kan mudah. Sambil dikasih tahu, saya kasih makan tapi syaratnya ini ya. Saya kasih makan syaratnya ini. Dijinakkan nafsunya. Sehingga nafsunya nurut. Boleh ya kopi 1 cangkir tapi 2 jus. Nah ini namanya ada dialog ya bersama nafsu. Secangkir kopi tapi 2 jus. Setelah itu martabak 3 iris ya. Nah habis martabak 3 iris tambah 2 jus lagi. Ini boleh dialog sama nafsu seperti itu. Agar nafsunya bisa diajak kerjasama untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala.